Pemirsa dan juga Pram khususnya di mana 3 TPS di Kota Bambu Utara Palmerah Akbar, maksud kami Jakarta Barat ini terendam banjir, tapi ini mengakibatkan kegiatan pencoblosan yang seharusnya dimulai pada pukul 7 diundur menjadi 9 pagi. Ya, pemirsa, banjir merendam kawasan Kota Bambu Utara, Palmerah, Jakarta Barat. Selain ratusan rumah, banjir merendam 3 TPS, yakni TPS 04, 27, dan 28. Banjir menyebabkan kegiatan pencoblosan yang seharusnya dimulai pukul 7 pagi tadi mundur jadi pukul 9 pagi. Bahkan pemirsa, pencoblosan di TPS 27 terpaksa ditiadakan dan pencoblosan dipindahkan ke TPS yang tidak terendam banjir. Banjir menggenangi kawasan Kota Bambu Utara terjadi karena hujan sangat lebat sejak pukul 2 dini hari tadi. Nah, pemirsa, pemungutan suara mereka ini dengan metode surat pos dan TPS di sejumlah negara digelar lebih dulu dibanding di tanah air. Untuk pertama kalinya, pemain timnas Sandy Walsh merasakan pengalaman ikut mencoblos di pemilu 2024 usai menjadi warga negara Indonesia tahun 2022 lalu. Sandy Walsh menyalurkan hak suaranya bersama Marcelino Ferdinand di Kedutaan Besar Republik Indonesia di Brussels, Belgia. Sebelum menentukan pilihan, Sandy mendalami visi misi ketiga pasangan calon presiden dan wakilnya. Sementara artis Acha Septriasa yang tinggal di Sydney, Australia turut memberikan hak suaranya. Pemungutan suara di Australia digelar lebih awal pada 10 Februari 2024 bertempat di Kedutaan Besar dan Konsulat Jenderal Republik Indonesia. Selain itu, influencer Acha Sinaga juga membagikan momen bersama keluarga saat mencoblos surat suara. Tak mau ketinggalan, penyanyi sekaligus artis Cinta Laura juga membagikan momen pencoblosan di New York, Amerika Serikat. Cinta berpose di bilik pencoblosan dan menunjukkan kertas suara, serta memamerkan tinta di jari kelingking, tanda sudah memberikan hak suara. Di kota Hamburg, Jerman, PPLN melaksanakan pemungutan suara metode TPS pada 10 Februari 2024 di Gedung Akademi der Kunste Hamburg. Terdapat 5.202 DPT di kota Hamburg menggunakan hak suaranya melalui surat pos dan TPS. Seluruh metode pemungutan suara melibatkan saksi partai yang telah diberikan mandat. Nah, ini pemirsa nih, kalau yang tadi nih kayaknya ada calon presiden yang tadi nyoblos nggak sih, mirip soalnya nih? Iya, soalnya tadi tuh sudah ada capres nomor urut 1 Anies Baswedan, nomor urut 2 Prabowo Subianto, dan juga nomor urut 3 Ganjar Pranowo udah pada nyoblos pagi ini, Pram. Nah, kira-kira yang satu mirip nih siapa ya? Kita langsung aja pemirsa, kita simak bersama. Anies jualan nasi goreng, Ganjar jadi ketua RW, Prabowo jualan di toko kelontong. Tenang pemirsa, ini adalah Anies, Ganjar, dan Prabowo versi KW alias cuma mirip. Seperti apa sih keseharian mereka? Kita tengok satu-satu yuk. Berpostur tinggi kurus dan berambut putih. Ya, inilah sosok pria bernama Ari Budiarto yang disebut-sebut mirip dengan capres Ganjar Pranowo. Karena kemiripannya, Ari kerap dipanggil Pak Ganjar. Selain memang mirip, Ari juga sangat mengidolakan sosok Ganjar Pranowo. Setiap saya kemanapun pergi, orang mengira saya ini adalah Pak Ganjar Pranowo. Dan kemana-mana banyak juga masyarakat yang minta foto atau video dan lainnya. Nah, kalau sosok yang satu ini bagaikan pinang tidak terbelah dengan capres Anies Baswedan. Dia adalah Wasil Afin, seorang penjual nasi goreng di Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah. Ya alhamdulillah, jualan saya jadi omsetnya menambah karena banyak orang yang kepingin membuktikan dan berselfie di warung kami. Saking miripnya dengan Anies Baswedan, Wasil pernah dipanggil ke kantor Gubernur DKI Jakarta untuk bertemu Anies Baswedan ketika masih menjabat sebagai gubernur. Bahkan Anies Baswedan juga pernah berkunjung langsung ke warung tenda milik Wasil pada tahun 2023 lalu.
Terakhir adalah sosok bertubuh gempal yang mirip dengan Capres Prabowo Subianto. Siapa lagi kalau bukan Zamratul Fuadi, seorang pedagang toko kelontong di Pekanbaru Riau. Apalagi saat dirinya berpakaian seperti Prabowo. Wah, semakin mirip ya. Ketemu secara dekat waktu beliau datang kampanye ke Pekanbaru. Kebetulan ada juga pas waktu kedatangan beliau, saya ada di bandara. Zamratul juga mengaku kemiripan paras wajahnya dengan tokoh nasional itu membawa berkah tersendiri bagi dirinya. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa nih bertepatan kita pakai baju warna pink-pink. Ada apa sih pemirsa nih? By the way, Van, tahun ini juga pemilu bertepatan dengan hari Valentine, hari kasih sayang. Nah, kira-kira tadi pagi dapat coklat nggak nih? Aduh, kalau hari gini sih kita tidak butuh coklat. Butuhnya? Butuhnya langsung yang mentah. Pastinya. Tapi tidak hanya nuansa pink-pink yang kita pakai. Kita pada hari ini, Pram, tapi pemirsa juga nih TPS juga ada Betul. beberapa TPS unik loh pemirsa gemes nih. banget. Jadi ada warna pink, tapi juga tidak hanya itu, Pram. Ini ada juga yang perlu kita contoh, TPS Apa nih? dari atau bahan daur ulang sampah. Wih, Keren menarik banget. banget ya. Pasti banyak warga nih datang ke sana untuk melihat seperti apa sih TPS uniknya. Kita simak bersama pemirsa. Tampil berbeda dengan TPS yang ada pada umumnya. TPS 26 di Banjar Tunjung Sari, Peguyangan Kangin, Denpasar, Bali bernuansa serba pink. Nuansa serba pink atau merah muda terlihat di setiap sudut TPS ini, mulai dari hiasan balon hingga pernak-pernik berbentuk hati. Ide ini sengaja ditampilkan oleh KPPS karena hari pemungutan suara bertepatan dengan hari kasih sayang atau lebih dikenal dengan hari Valentine yang identik dengan merah muda. Dan lagi KPPS juga menyediakan hadiah coklat bagi 100 pemilih pertama yang hadir mencoblos. Di Kota Parepare, Sulawesi Selatan, TPS 21 yang berada di Kelurahan Lompoe dihiasi dengan ornamen full berwarna ungu, mirip seperti tenda pesta pernikahan. Fungsi warna ungu untuk memberikan kenyamanan, karena warna ini dipercaya bisa menetralisir panas sehingga baik petugas maupun pemilih bisa nyaman berada dalam tenda selama proses pencoblosan. Di Kota Bandung, TPS 25 yang berada di Lio Genteng, Kelurahan Nyengseret, Kecamatan Astana Anyar dihiasi pernak-pernik dari daur ulang sampah. Sampah yang digunakan yaitu botol plastik, bungkus kopi, tutup botol plastik, hingga kardus. Menurut Ketua KPPS di sini, ide awal berasal dari bank sampah yang sudah penuh dan butuh diurai. Di Bojonegoro, Jawa Timur, ada tempat mencoblos yang bernuansa kerajaan Nusantara. Gambar peci atau mahkota raja berukuran besar dipasang di atas pintu masuk TPS. Diharapkan dengan adanya TPS yang unik ini, tingkat kehadiran warga datang ke TPS bisa tinggi. Tim Liputan iNews melaporkan. Tak hanya TPS unik, dalam pesta demokrasi kali ini anggota KPPS juga berlomba-lomba menarik minat para pemilik hak pilih dengan cara menggunakan pakaian adat Nusantara. Di TPS 06 di Banjar Peninjauan, Desa Batuan, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar, Bali, para petugas yang semuanya perempuan tampil cantik dengan balutan pakaian adat. Masing-masing anggota KPPS memakai pakaian adat dari sejumlah daerah di Indonesia. Selain untuk menarik minat warga untuk menggunakan hak pilihnya, penggunaan pakaian adat Nusantara dipilih anggota KPPS sebagai bentuk emansipasi perempuan. Pemilihan pakaian dari sejumlah daerah ini juga sebagai bentuk rasa persatuan dan kesatuan meski berbeda pilihan. Kami berkreativitas dengan menggunakan busana Nusantara yang menyerupai busana Nusantara sebagai bentuk penghormatan kami terhadap keragaman kebudayaan di Indonesia. Di tempat pemungutan suara 06 Desa Batuan Sukawati terdapat 239 pemilih tetap. Dari Gianyar, Bali, Ketut Catur Kusumaningrat, iNews melaporkan.
Tapi banyak sekali pelanggaran yang terjadi kali Apa nih ini loh, kira-kira Pram. Nah, Bawaslu Sibolga sendiri juga melakukan operasi tangkap tangan terhadap seorang tim sukses calon anggota legislatif DPRD Sibolga saat bagi-bagi amplop. Dan juga mencontohkan cara pencoblosan caleg yang bagi-bagi uang. Waduh pemirsa. Sementara di Bekasi pemirsa, video dugaan tindakan kecurangan pemilu berupa money politik juga terjadi di sejumlah RT dan juga RW ini terekam kamera warga. Badan Pengawas Pemilu Sibolga melakukan operasi tangkap tangan terhadap seorang tim sukses calon anggota legislatif DPRD Sibolga. Saat tiba di lokasi, anggota Bawaslu Sibolga menemui pelaku PR sedang mencontohkan cara mencoblos caleg yang membayar suara tersebut sebesar Rp300.000. Terhadap pelaku sudah dilakukan klarifikasi dan hasil klarifikasi sudah diplenokan oleh Bawaslu Sibolga dan memenuhi syarat formil dan material untuk dilanjutkan ke sentra Gakumdu. Video dugaan tindakan kecurangan pemilu berupa money politik yang terjadi di sejumlah RT dan RW yang berada di wilayah Kelurahan Jatiwaringin, Kecamatan Pondok Gede, Kota Bekasi, Jawa Barat terekam kamera warga. Sekelompok tim sukses dari calon anggota legislatif DPR RI dari salah satu partai mendatangi pemukiman warga secara door-to-door di wilayah RT dan RW yang ada di Kelurahan Jatiwaringin, Pondok Gede, Kota Bekasi. Setiap warga menerima amplop berisi uang antara Rp100.000 hingga Rp150.000 yang disertai foto calon anggota legislatif dan nomor urut di surat suara. Panitia Pengawas Pemilu meminta sebaran video dugaan pelanggaran pemilu disertai laporan resmi. Diduga melakukan politik uang di masa tenang pemilu, seorang ASN yang menjabat sebagai Kasih Kesra Kecamatan di Kabupaten Cianjur, Jawa Barat diamankan Satgas Money Politik, Bareskrim Polri dan Bawaslu Kabupaten Cianjur. Dari tangan terduga pelaku, Satgas Money Politik, Bareskrim Polri dan Bawaslu Kabupaten Cianjur menyita sejumlah amplop berisi uang Rp30.000 dan spesimen contoh kertas suara yang diarahkan ke salah satu calon legislatif dari partai peserta pemilu. Selanjutnya terduga pelaku politik uang diterima dari pihak kepolisian dan selanjutnya akan diserahkan kepada Bawaslu beserta barang bukti. Pemirsa, pesta demokrasi pemilu 2024 tidak hanya dirasakan oleh masyarakat di ibu kota, namun juga dari seluruh penjuru negeri. Dan saat ini saya sudah berada di wilayah Sentani, Jayapura, Papua, tepatnya di distrik Sentani, yakni di wilayah Hinekombe, dan sudah bisa dilihat di belakang saya, ini merupakan antrian dari masyarakat, tepatnya di TPS 19 Kampung Milenik Hinekombe, dan mereka ini rata-rata memang merupakan warga penduduk asli Papua, 95%. Dan bisa dibilang kawasan ini merupakan salah satu kawasan paling padat dan juga kawasan yang berbatasan antara masyarakat kota dan juga masyarakat pedalaman. Kita akan berbincang bersama dengan salah satu warga yang ada di sini yang merupakan pemilih pertama yang sudah mencoblos. Halo, selamat pagi dengan Bapak siapa, Pak? Selamat pagi dengan Pak Emus Wea. Oke, Pak Wea, bisa disebutkan dan juga dijelaskan bagaimana antusias masyarakat untuk mengikuti kontestasi Pilpres dan juga pemilu tahun ini? Ya, memang antusias masyarakat dari pagi, dari jam 6 itu sudah pada ada di tempat TPS, di TPS 19 yang sekarang lagi warga masyarakat yang ada di belakang saya lagi antri untuk memilih. Ya, pemirsa, itu tadi perbincangan kami bersama dengan warga setempat dan memang bisa dilihat Pilpres dan juga pemilu kali ini sangat menarik perhatian dan diharapkan bahwasanya partisipasi masyarakat dalam melakukan pencoblosan ini bisa terus ditingkatkan, dan kami juga sempat berbincang bersama dengan Ondofolo atau bisa dibilang ini setingkat dengan pemimpin ketua suku yang menyebutkan bahwasanya masyarakat ini diimbau untuk menggunakan hak suaranya dan jangan tergiur oleh money politik ataupun juga politik uang. Ya, dari Jayapura, Papua, Camar Haenda, Wildan Aulia, iNews melaporkan. Nah, pemirsa, ini berbagai upaya juga dilakukan untuk memberikan ruang kepada kaum perempuan untuk aktif serta pemirsa ikut pada pesta demokrasi pemilu 2024. Betul, Pram, namanya juga Girl Pride, asik. Ini terlihat di Bali salah satunya, Pram, dengan melibatkan anggota KPPS yang seluruh personilnya ini diisi oleh kaum perempuan, bahkan ketua KPPS-nya ini, Pram dan juga pemirsa, mahasiswi. Wah, para muda ini langsung berbondong-bondong nih nyoblos. Nyoblos ikut serta.
Wanita-wanita cantik berseragam kebaya khas Bali ini tengah bersiap untuk pesta demokrasi pemilu 2024. Mereka merupakan petugas kelompok penyelenggara pemungutan suara atau KPPS di wilayah Badung, Bali. Dari 1.485 TPS yang ada, 9 TPS di Kecamatan Abian Semal seluruhnya diisi kaum perempuan atau yang sering disebut dengan TPS Sri Kandi. Uniknya lagi ada satu remaja putri berstatus mahasiswa aktif yang berpartisipasi menjadi ketua KPPS. Menurut saya tidak ada kata kesulitan ya, karena juga sekarang kan kita menerapkan kesetaraan gender yang dimana peran perempuan dan lelaki itu sama. Jadi untuk teman-teman saya khususnya di TPS 6 itu saya yakin pasti bisa, karena mereka semua itu sudah melek dengan yang namanya teknologi. Jadi tidak ada masalah jika semua anggota TPS saya itu adalah perempuan. Dalam beberapa tahun terakhir, berbagai upaya dilakukan untuk meningkatkan partisipasi kaum Hawa dalam proses pemilihan serta penyelenggaraan pemilihan umum. Salah satunya dengan meningkatkan kiprah perempuan, bukan hanya sebagai pemilih, tapi juga aktif menjadi penyelenggara pemilu. Dari Badung, Bali, Bagus Alit, iNews melaporkan. Nah, sekarang pertanyaan selanjutnya. Apa nih? Udah sarapan belum? Tentu belum pemirsa, belum Pak, belum banget nih. Kira-kira ada sarapan apa ya nih ya? Ya apapun lah yang ada di luar sana, angin juga nanti bisa kita jadi bahan sarapan. Ntar buangnya jadi nggak enak. Nah, tapi pemirsa dan juga Pram khususnya ini pemirsa juga yang mau nyoblos jangan lupa sarapan biar bisa fokus. Jangan salah nyoblos nih mana yang ada nih ya. Bener, jadi fokus kita milih yang benar sesuai dengan kata hati. Nah, di Depok dan juga Madiun. Ada apa nih? Jadi di sebelum Depok dan kita Madiun? nyoblos kita harus sarapan ya. Tapi kalau misalnya warga di Depok dan juga Madiun ini mungkin bisa menjadikan ini sebagai alternatif untuk sarapan. Berkualitas dengan harga yang jauh serta, maksudnya kami jauh lebih terjangkau. Kira-kira apa ya sarapannya? Kita simak pemirsa. Kue pastry atau kue panggang biasanya hanya ditemui di mall atau kafe saja. Nah, di Depok, Jawa Barat, tepatnya di Jalan Komjen Pol M. Yasin atau Akses UI, kue pastry dijual menggunakan gerobak. Eits, tapi jangan salah, tampilan dan rasanya tidak kalah menarik dan lezat loh. Ada 6 jenis kue pastry yang dijual di lokasi ini, seperti croissant, bomboloni, dan cromboloni. Sebelumnya emang udah lama suka bikin pastry, terus udah lama juga suka jualan. Ya menurut aku sih worth it ya, karena di kafe-kafe kan agak mahal. Ini sih worth it sih harganya. Harganya pun ramah di kantong, mulai dari 16 hingga 22 ribu rupiah. Untuk Anda yang ingin mencicipinya untuk sarapan, bisa datang sejak pukul 7.30 pagi. Nah, kalau yang ingin mencicipi sarapan ala bule, bisa datang ke lapangan Gulun, Madiun, Jawa Timur. Dengan harga 15.000, pengunjung bisa mendapatkan omelet atau telur dadar, kentang goreng, dan salad sayur. Meskipun berjualan hanya menggunakan gerobak kaki 5, tidak mengurangi antusias warga untuk mengantre membeli makanan di sini. Kalau pagi itu nggak suka makan berat, makan yang roti-roti kayak gini. Oh gitu ya? Kan cocok. Dulu juga pernah kerja di hotel, makanya cobalah apa yang baru. Ternyata ya, alhamdulillah sampai sekarang sudah diterima. Dijamin, pengunjung bisa menikmati sarapan ala luar negeri. Dari Depok, Jawa Barat dan Madiun, Jawa Timur, Tim Liputan iNews melaporkan. Warga ini tetap antusias untuk menggunakan hak pilihnya sesuai dengan TPS yang sudah ditentukan. Betul. Dan Pram dan juga pemirsa, warga berharap pemilu yang menelan biaya 71,3 triliun rupiah ini benar bisa membawa kebaikan bagi berbangsa dan juga bernegara. Nah, pemirsa jangan lupa TPS akan ditutup pada pukul 13 waktu Indonesia Barat nanti. Suara Anda sangat berharga untuk ikut serta menentukan perjalanan negeri tercinta ini. Sangat berapa Bu? Mungkin dari dulu. Saya dari tahun 77. Iya. Oh, udah. Berarti, pemilu pertama? Pertama tahun 77. Tadi pilihnya 03 sih Pak Ganjar sama Pak Mahfud. Kalau partainya? Kalau partainya pasti Perindo. Perindo, iya. Alasan saya pilih Partai Perindo karena Partai Perindo sering belusukan, terus sering bantu-bantu warga. Ada pilihan khusus Pak mungkin yang paling mantap gitu untuk DPR RI-nya atau? Iya, ada. Rahasia. Rahasia ya. Kalau itu rahasia Kak. Cuman tadi aku nyoblos dari Perindo. Alasannya karena Perindo bisa mesejahterakan masyarakatnya dan membantu masyarakat-masyarakat di Indonesia. Kalau calegnya sendiri dari Partai Perindo, dari Ibu Liliana, semoga selalu menjalankan visi misinya dengan baik.
Seru ya, pada happy pede nunjukin tinta birunya. Mungkin habis sholat Nggak nyeluk sabar. nanti siang nih langsung hunting promo biasanya. Bener, banyak promo hari ini Pram, kita Pesta, cari-cari karena pesta satu-satu. kita semua berpesta satu Bener. Indonesia. Sekaligus pesta makanan. Betul sekali pemirsa. Pemirsa ini Ketua Umum Partai Perindo belusukan ke sejumlah tempat pemungutan suara atau TPS pemirsa. Ya, aksi belusukan Haritanu Sudibyo ini atau ke TPS ini untuk melihat langsung bagaimana jalannya pemungutan suara hari ini. Haritanu Sudibyo sebagai Ketua Umum Partai Perindo ditemani oleh Liliana Tanu Sudibyo terlihat berkeliling TPS di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Ketum Perindo Haritanu Sudibyo juga sempat bersalaman, mengobrol hingga foto bareng dengan warga di sekitar TPS. Haritanu Sudibyo selaku Ketua Umum Partai Perindo berharap pemilu 2024 bisa berjalan dengan lancar. Akibat diguyur hujan deras, sejumlah sungai di Kecamatan Dukuseti, Kabupaten Pati meluap dan menggenangi permukiman warga. Naas tempat pemungutan suara 02 Desa Dumpil, Dukuseti turut diterjang luapan air hingga berantakan. Panitia pemungutan suara bersama PPK Dukuseti dan KPU Pati memindahkan TPS tersebut. Demi menghindari praktek curang, anggota KPU, Bawaslu, TNI, Polri membakar ribuan surat suara di depan kantor KPU Kota Bekasi. Pemusnahan lebih dari 5.000 surat suara ini dilakukan karena kelebihan kebutuhan dan sebagian dalam kondisi rusak. Ketua KPU memastikan seluruh TPS di Kota Bekasi terkait kebutuhan surat suara sudah aman. Seorang anggota KPPS meninggal di rumah sakit sesaat usai menjalani rapat TPS di Kecamatan Maus Pati, Kabupaten Magetan. Korban tiba-tiba pingsan, diduga akibat penyakit hipertensinya mendadak kambuh. Pihak panitia pemungutan kecamatan memastikan anggota KPPS ini lolos kualifikasi meski punya riwayat penyakit.